Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dari Sidoarjo, NIM 220431100019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan if-else majemuk. Untuk pengertian dari pernyataan if-else majemuk yaitu bentuk dari if-else bertingkat. Sebenarnya berupa dengan nested if, keuntungan penggunaan if-else bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Untuk contoh penulisannya yaitu seperti ini. If dengan syarat di bawahnya ada perintah 1, perintah 2, dan perintah yang ke n atau ketiga. Dan di bawahnya lagi ada else if dengan syarat, dan di bawahnya lagi ada perintah 1, perintah 2, atau perintah ketiga, dan terakhir yaitu else. Apabila else if ini salah, maka dia akan menuju else perintah 1 dan 2. Untuk contoh atau flowchart-nya seperti ini. Apabila ada kondisi 1 benar, maka dia akan menuju ke statement di dalam if. Apabila kondisi 1 salah, dia akan menuju kondisi 2. Dan apabila kondisi 2 ini benar, maka dia akan melaju ke statement di dalam else if. Selanjutnya, apabila kondisi 2 salah, dia akan terus ke kondisi 3. Dan kondisi 3 ini apabila benar, maka dia akan lanjut ke statement di dalam else if. Dan apabila kondisi 3 salah atau false, dia akan menuju statement di dalam else. Dan terakhir yaitu statement di luar if, dan else. Untuk contoh pengkodingannya yaitu seperti ini. Kita ketikkan header yaitu include ayastream dengan using namespace standar, dan kita ketikkan in main. Di dalam in main ada in dengan kita mengetik nilai MHS atau nilai mahasiswa, dengan kita menginputkan string index yaitu memberikan informasi agar user memasukkan nilai yang akan dikonversi, dan kita ketikkan cout, dan di dalamnya kita tulis program konversi nilai, dan di bawahnya lagi kita ketikkan cout, dan di dalamnya kita tulis masukkan nilai. Ini maksudnya adalah membaca nilai yang dimasukkan dari keyboard dan disimpan ke variabel nilai MHS atau mahasiswa. Dan kita ketikkan lagi cin dengan nilai mahasiswa. Ini bertujuan agar program ini merupakan contoh if lebih dari 2 kondisi. Selanjutnya, if kita masukkan nilai mahasiswa kurang dari sama dengan 80, maka indeksnya akan A. Apabila else if dengan nilai mahasiswa kurang dari sama dengan 75, indeksnya AB. Dan else if nilai mahasiswa kurang dari 65, indeksnya adalah BC. Untuk else if selanjutnya nilai mahasiswa kurang dari 60, indeksnya C. Dan terakhir yaitu else if untuk nilai mahasiswa yang kurang dari 40, indeksnya D. Dan terakhir else kita atau di bawah dari 40, maka nilainya indeksnya E. Dan ini bertujuan untuk menampilkan nilai indeks hasil konversi. Kita ketikkan cout dan kita tuliskan nilai indeks hasil konversi dari nilai mahasiswa. Cout lagi dan kita ketikkan adalah sama dengan indeks. Dan terakhir yaitu return 0. Maka kita build and run, maka hasilnya seperti ini.
Dan selanjutnya yaitu pernyataan sweet cash. Bentuk dari sweet cash merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan sweet cash ini memiliki kegunaan sama seperti evals bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah sebagai berikut. Sweet cash atau switch ekspresi integer atau karakter. Cash konstanta 1, di dalamnya ada perintah 1, perintah 2, dan ditambahi break. Untuk cash konstanta kedua, di dalamnya ada perintah 1, perintah 2, dan kita akhiri dengan break. Apabila sudah memenuhi, maka akan default perintah 1, perintah 2. Untuk catatan, setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut terpenuhi dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan perintah untuk keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang lainnya. Untuk flowchart-nya yaitu seperti ini. Switch data case 1. Apabila benar, maka dia akan menuju blok statement 1. Apabila case data 1 salah, dia akan lanjut ke case data 2. Dan apabila case data 2 benar, maka dia akan menuju blok statement 2. Apabila case data 2 salah, dia akan menuju ke case data selanjutnya yaitu 3. Dan terakhir ini apabila benar, dia akan ke blok statement 3, dan jika salah, dia akan default atau statement default. Untuk contoh pemrogramannya seperti ini. Dengan header yaitu include conio.h, dan header kedua include airstream. Dan seperti biasa memakai using namespace standar, dan kita ketikkan in main. Di dalam in main ada pilihan dan jumlah. Selanjutnya kita menuliskan cout atau mengetikkan cout, dengan di dalamnya kita tuliskan daftar kelas tiket kereta api, diakhiri dengan endl. Dan kita cout lagi, di dalamnya kita tuliskan kelas 1 ekonomi dengan endl. Cout kedua kita isi dengan bisnis, cout ketiga kita isi dengan eksekutif dan endl. Untuk cout yang terakhir yaitu kita ketikkan masukkan pilihan, dan selanjutnya cin sama dengan pilihan yang ada di in main. Untuk selanjutnya yaitu switch yang di dalamnya ada pilihan case 1 berisi tentang cout harga tiket 150.000 per orang dan diakhiri dengan endl. Cout dan masukkan jumlah, cin masukkan jumlah, cout endl, cout total bayar jumlah kali 150.000 dan diakhiri dengan endl. Dan kita ketikkan break, dan apabila ini terpenuhi, dia akan menuju ke case 2. Di case 2 ini terdapat cout dengan bertuliskan harga tiket 250.000 per orang, dan cout kedua masukkan jumlah, dan cout terakhir yaitu total bayaran dengan menggantikan jumlah kali 250.000. Dan terakhir yaitu break. Apabila case 2 ini terpenuhi, maka dia akan menuju ke case 3. Di dalam case 3 ini ada cout dengan harga tiket 375.000 per orang,
Untuk selanjutnya yaitu case 2. Case 2 ini di dalamnya ada checkout harga tiket 250.000 per orang, dan kita ketikkan checkout, masukkan jumlah yang pada C-in jumlah ENDL ini, dan kita checkout total bayar sama dengan jumlah dikali 250.000, dan kita akhiri dengan break. Selanjutnya kita ke case 3, yaitu di dalamnya ada checkout harga tiket 375.000 per orang, checkout masukkan jumlah pilihan, dan checkout terakhir yaitu total bayarnya, yaitu sama dengan jumlah kali 375.000, dan kita akhiri dengan break. Dan default apabila checkout ini ada yang keliru atau pilihan Anda yang salah. Selanjutnya ke Gets, dan kita run and build, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu nested for. Pernyataan nested for adalah suatu perulangan for di dalam perulangan for yang lainnya. Untuk umum, pernyataan nested for ini sebagai berikut. For dengan di dalamnya ada inisialisasi, syarat pengulangan, pengubah nilai pencacah. Dan di dalam for-nya ada for-nya lagi dengan inisialisasi, syarat pengulangan, pengubah nilai pencacah. Dengan di dalamnya ada pernyataan atau perintah. Di dalam penggunaan nested for, perulangan yang di dalam terlebih dahulu dihitung hingga selesai, kemudian perulangan yang di luar diselesaikan. Untuk contoh pemrogramannya yaitu seperti ini. Kita ketikkan header include iostream seperti biasa dengan mengetikkan using namespace standar dan in main. Lalu kita ketikkan for, di dalamnya ada in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 7, dan ada increment. Selanjutnya di dalam for ada cout endl, dan di dalam cout endl ini ada for integer j sama dengan i, dan j kurang dari sama dengan 7, dan selanjutnya yaitu j increment. Terus kita cout dengan menggunakan j ini. Selanjutnya cout endl cout kita ketikkan di dalamnya pola urutan dibalik, dan di dalam cout ini ada for dengan di dalamnya ada integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 7, dan ada i increment. Dalam for juga ada for-nya diketikkan seperti ini, yaitu integer j sama dengan 7, j kurang dari sama dengan 7, j sama dengan decrement. Lalu kita cout j dan cout endl 2 kali, dan kita ketikkan sistem pause, dan kita langkah terakhir yaitu return 0. Selanjutnya kita build and run. Hasilnya menjadi seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kuis 0.
kuis 0 ini yaitu untuk flowchartnya seperti ini. Kita awali dengan start, lalu menuju ke integer i data a. Selanjutnya ada i sama dengan a sampai 1. Selanjutnya menuju ke proses yaitu i kurang dari sama dengan 0. Apabila ini benar maka di read atau dibaca i. Apabila salah dia akan langsung end. Dan apabila read ini benar maka dia akan lanjut ke i decrement. Untuk codingannya yaitu seperti ini. Dengan kita ketikkan include junior.h dan header kedua include airstream, header ketiga include stdlib.h dan include keempat yaitu string.h. Kita memakai using namespace standar. Selanjutnya kita ketikkan in main integer i, integer data. Di dalamnya ada angka 10, 9, 4, 7, 6, 2, 5, 8. Integer a sama dengan size of data atau size of data 0. Untuk for, di dalamnya ada integer i sama dengan a sampai 1. Dan selanjutnya i kurang atau lebih dari sama dengan 0. Dan selanjutnya i decrement. Selanjutnya kita cout data i yang ada di sini. Dan terakhir yaitu return 0. Selanjutnya kita run and build. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi urut 1, 2, 5, 6, 8. Dan selanjutnya kita ke kuis 1. Untuk flowchart kuis 1 yaitu pertama ada start. Setelah start kita menginputkan integer dan char variabel. Dan di dalam ini saya ketik kalimat di sini, lalu kita input kalimat dan kita proses kalimat indeks lagi. Apabila dia benar maka dia akan read karakter. Dan selanjutnya menuju proses karakter lebih dari sama dengan a dan karakter kurang dari sama dengan z. Selanjutnya menuju ke jumlah huruf kapital plus. Dan selanjutnya ada indeks plus. Indeks plus ini menuju ke print jumlah huruf kapital. Dan selanjutnya dia akan menuju ke huruf kapital pada kata tersebut. Dan selanjutnya kita integer a sama dengan 0. Dia akan menuju proses a string-len kalimat. Apabila dia benar kalimat a maka akan diproses. Kalimat a sama dengan a. Kalimat a yang kedua yaitu kurang dari z. Dan terakhir yaitu kalimat a akan diproses. Dan n ini sebagai untuk memunculkan data di dalam tampilan layar kita atau laptop kita. Untuk contoh pengkodingannya yaitu seperti ini. Kita ketikkan include airstream dan kedua include string data. Seperti biasa kita ketikkan using namespace standar. Lalu kita ketikkan integer main. Kita ketikkan in main. Selanjutnya di dalamnya ada in a, indeksnya 6 sama dengan
Di dalamnya ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 8. Integer B indeksnya 6 sama dengan 4, 6, 1, 5, 2, 8. Ini terserah, apabila ada angka lain boleh ditambahkan. Dan terakhir yaitu integer C dengan indeks 6. Dan di bawahnya lagi kita tuliskan integer I dan variabel J. Integer jumlah, intersection sama dengan 0, dan dicari for, di dalamnya ada I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 5, dan kita ketikkan I increment. Untuk variabel dicari sama dengan A dengan indeks I. For, di dalamnya ada J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 5, J sama dengan atau J increment. Selanjutnya kita if, dicari B dengan indeks J. Di dalam if ini ada C jumlah intersection sama dengan dicari. Jumlah intersection plus atau increment. Selanjutnya kita break. Dan kita ketikkan if lagi jumlah intersection sama dengan 0. Cout tidak ada. Cout, kita cout dengan kita tuliskan tidak ada interaksi. Apabila salah dia akan menuju else. Cout dengan kita ketikkan interaksi endl. Dalamnya ada for I sama dengan 0. I kurang dari jumlah intersection. Dan untuk indeksnya yaitu I increment. Selanjutnya kita cout yang di C indeks I. Dan langkah terakhir yaitu return 0. Dan kita coba untuk run and build, maka hasilnya akan sama seperti tadi karena ini compilernya error. Jadi hasilnya sama seperti tadi. Untuk langkah terakhir yaitu kuis 3 sudah selesai, kuis 0, kuis 1. Lalu kita ketikkan integer main, di dalamnya kita inputkan char kalimat dengan indeks 80, dan integer jumlah karakter, jumlah huruf kapital, jumlah huruf kecil, dan integer indeks char karakter. Cout menghitung jumlah huruf kapital. Cout ketik kalimat di sini. Cin getLine kalimat dengan indeks 80. Lalu kita cout kembali. Jumlah karakter sama dengan jumlah huruf kapital sama dengan 0, dan indeks sama dengan 0. While kalimat, di dalamnya dituliskan indeksnya, karakter sama dengan kalimat indeks, jumlah karakter plus atau increment. Dengan kita ketikkan if karakter lebih dari sama dengan A, karakter kurang dari sama dengan Z. Jumlah huruf kapital increment dan indeksnya increment juga. Cout jumlah huruf kapital, dan kita ketikkan juga jumlah huruf kapital di sini dan diakhiri dengan endl atau enter. Dan kita cout huruf kapital pada kata tersebut. Di dalam for ada integer A sama dengan 0, A string len kalimat, dan A increment.
if kalimat A kurang dari atau lebih dari sama dengan A, kalimat A kurang dari sama dengan Z. Cout kita inputkan dengan kalimat A. Selanjutnya langkah terakhir yaitu return 0 dan kita build and run. Mohon maaf, ini ada error untuk bagian penampilannya. Selanjutnya kita menuju kuis berikutnya yaitu kuis 2. Untuk flowchart kuis 2 yaitu langkah pertama kita masukkan start. Selanjutnya kita inputkan integer dan karakter. Dan selanjutnya input karakter tersebut untuk diproses dan kita masukkan A sama dengan 0 dan A sama dengan 0 diproses menjadi A kurang dari 100. Apabila benar dia akan ke get A dengan diproses if karakter kurang dari sama dengan 90. Apabila benar dia akan ditampilkan atau print A dan kita inputkan lagi A plus 32 dan A min 32 dan kita tambahkan lagi A plus plus atau A increment. Apabila proses if ini salah, maka dia akan menuju proses selanjutnya yaitu else if karakter A lebih dari sama dengan 97, A kurang dari sama dengan 122, maka dia akan ditampilkan atau print A. Lalu kita inputkan lagi A min 32 dan dia akan menuju ke A kurang dari 100 dan apabila proses ini salah dia akan langsung end atau memunculkan atau menampilkan langsung di layar laptop kita. Untuk pengkodingannya yaitu di kuis 2 ini kita ketikkan headernya yaitu include stream include string .h dengan using namespace standar dan kita ketikkan in main. Di dalamnya kita inputkan char kalimat dengan indeks 100 dan konversi indeksnya 100. Untuk cout kita ketikkan masukkan kalimat cin getLine kalimat dengan indeks 100 for di dalamnya ada integer i sama dengan 0, i sama dengan string length kalimat dan i increment. Di dalam for ini ada in z sama dengan kalimat i, if di dalamnya ada z lebih dari sama dengan 0 dan z kurang dari sama dengan 64, else if z sama dengan 91 dan z kedua yaitu kurang dari sama dengan 96, else if z sama dengan lebih dari sama dengan 123 dan z kedua kurang dari 127. Selanjutnya dikonversi i sama dengan z plus 0. Untuk integer v sama dengan kalimat dengan indeks i, if sama dengan v lebih dari sama dengan 97, v kedua yaitu kurang dari sama dengan 122 dikonversi
dengan indeks I sama dengan V dikurangi 32. Kita check out, konversi, dan kita langkah terakhir yaitu kita ketikkan return 0. Selanjutnya kita build and run. Mungkin ini dari compilernya dan hasilnya sama dari tadi, tidak bisa beda hasilnya, mungkin error dari compilernya. Selanjutnya kita menuju ke kuis 3. Untuk flowchart kuis 3 yaitu start, kita inputkan variabel integer dan kita tuliskan I sama dengan 0 dan diproses menjadi I kurang dari sama dengan 5. Lalu dia akan menuju proses selanjutnya yaitu dicari, selanjutnya C sama dengan 0 dan diproses menjadi C kurang dari sama dengan 5. Dan kita inputkan lagi C jumlah integer section dan kita ketikkan lagi jumlah intersect ion increment, dia akan menuju break. Selanjutnya proses ini menuju ke jumlah integer section sama dengan 0. Diproses lagi, apabila dia salah dia akan menuju else, interaksi, dan selanjutnya menuju I sama dengan 0 dan diproses lagi I kurang dari jumlah integer section, lalu diproses menjadi C dengan indeks I. Apabila dia benar langsung ke N dan ditampilkan ke layar laptop kita. Untuk encodingannya seperti ini. Yang pertama yaitu kita ketikkan include iostream dan header kedua yaitu include studio.h, ketiga yaitu include conio.h, header terakhir yaitu include iomanip, dan kita akhiri dengan using namespace standar. Kita ketikkan in main. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini laptopnya juga terbatas, jadi saya memakai keyboard di layar, tidak di keyboard bawaannya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.